Hello, welcome back di channelnya Joel Paper Toy. Kita mau unboxing dan review yang kali ini ditunggu-tunggu 3D printer dari brand Silhouette Alta namanya gitu ya. Sebelumnya pernah dengar gak Silhouette atau 3D printer itu apa? Jadi 3D printer itu ngeprint, biasanya kita print medianya kertas gitu ya, yang flat 2 dimensi gitu ya, tapi ini kita pakai 3 dimensi, jadi sumbunya ada 3 dimensinya kita bisa lihat tadi, dan volume yang bisa di print udah disertain di bawah. Jadi di dalamnya ada apa, kita unboxing dulu. Jadi ada platform dan tip. Jadi platform ini adalah alasnya, tip ini untuk ditempel di bagian atasnya untuk nanti bagian alas untuk print. Terus ini di sini ada adapter, ada kabel USB. Terus kemudian selanjutnya ada ini kunci di, terus spatula juga. Kuncinya itu untuk membantu kita kalibrasi, tapi kalau kunci yang barusan itu untuk buka tutup pintunya. Nanti bakalan dijelaskan lebih lagi di bagian review. Tadi ada selang juga. Jadi ini beberapa hasil. Kita akan menggunakan 2 filamen ini gitu ya. Filamennya dengan 2 warna yang beda, yang satu transparan, yang satunya neon orange. Nah, ini penampakan mesinnya kayak gitu. Kita ke softwarenya dulu. Di ini 3 dimensi. Ini bisa di-download juga di silhouetteamerica.com. Oke, ini penampakannya. Jadi kalau punya open gini, terus desain. Nah, ini Silhouette Store juga menyediakan, kita bisa beli. Nah, ini ada 3 kualitas juga nantinya yang bisa di print. Nah, untuk awalnya kita bakalan ngeprint font gitu ya, font yang dikasih ketebalan yang bagusnya nyambung gitu ya. Kalau kalian punya font yang nggak nyambung, bawahnya dikasih dasar lagi, base lagi, supaya nanti ngelepasnya mudah. Kalau nggak gitu bakalan kesusahan. Nah, selanjutnya kita bisa juga lihat previewnya dari 3D yang sudah kita buat font tadi ya. Ini yang akan dilakukan printernya, nanti printnya layer by layer gitu ya. Dan kita juga bisa pilih kualitas yang akan kita pakai. Dia ada draft, standar, dan high quality. Di situ juga bakalan ada estimasi untuk waktunya dan juga berapa panjang filamen yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau untuk tulisan ini kurang lebih 8 menitan dan 0,34 meter gitu ya, kurang lebih 30 cm. Dan itu di situ juga ada temperaturnya yang dibutuhkan untuk mengeprint itu. Terus ini selanjutnya adalah penampakan. Jadi kuncinya yang tadi yang awal itu untuk buka tutup, supaya kalau misalkan lebih baik sih dibuka untuk memperlancar sirkulasi udara, jadi supaya gak panas di dalam, supaya cepat kering gitu ya. Ini ada power dan USB nya. Itu yang tadi platformnya taruh di bawah. Kita colokinya di sini sudah ada tombol power on off nya juga. Di kita yang awal adalah memasukkan filamen itu ke dalam tube yang tadi udah disediain juga di dalamnya. Dan ini supaya mencegah nggak bulat gitu ya, nggak kusut, karena ini kan bentuknya kumparan kayak gitu. Nah, ini kita masukin, jadi ditekan itu, terus kita masukin sampai paling bawah menyentuh head. Nah, di sini kalau kita mau balik ke softwarenya itu di situ, kalau kalian di dalam setiap kualitasnya juga bisa
setting ulang lagi gitu ya. Jadi per layernya kayak gimana, mau dikasih support atau enggak. Support itu apa, kalian bisa cari juga gitu ya. Jadi setiap bagian yang menonjol seharusnya itu diberi support, khususnya kalau yang 3 dimensi ke atas gitu ya, ke atas yang bentuknya lengkung-lengkung aneh. Kalau ini font ini nggak perlu kita print. Ini kita mulai print, dia ada countdownnya juga, temperaturnya. Jadi kalau sudah temperaturnya mendekati 200 derajat, mesinnya akan mulai jalan gitu ya. Oke, kita nanti prosesnya akan kita percepat saja, sekalipun cuma 8 menit, bakal boring banget gitu ya. Nah, jadi ketika mesinnya pertama kali itu dia akan ke depan untuk mengeluarkan warming gitu ya, warming up ceritanya gitu ya. Jadi setiap plastik yang mencair dia teteskan ke depan, begitu itu langsung dia jalan. Itu ada 3 sumbu XYZ. Jadi kalau untuk kalibrasi kalian bisa cek videonya ke Siluet Amerika di channel YouTube mereka, lengkap juga caranya bagaimana. Nah, ini kalau sudah di hyperlapse bisa cepat kelihatan gitu ya ketebalannya. Kita mau lihat juga dari sisi yang satunya. Nah, ini sebelum kita ambil kita harus menunggu sampai sampai dingin. Ini udah dingin. Fungsi spatula yang di awal itu untuk mengambil objek 3D-nya dari platform yang ada di bawahnya, alasnya itu. Oke, di sini kita bisa lihat. Jadi ini filamen yang transparan tadi itu ini. Nah, kita nanti bakalan coba mewarnainya dengan Pilox. Jadi kalau yang lihat di thumbnail warnanya kok gold, itu aku coba pakai Pilox karena ini kan transparan. Nah, ini ceritanya spatulanya disediain buat memang untuk melepas ininya, objek 3 dimensi yang di dasarnya. Di filamen yang tersedia bersama mesinnya itu terbatas gitu ya. Nah, ini kita mau coba yang kedua dengan filamen yang berbeda. Ini kita bentuk minion. Minionnya itu lubang bagian tengahnya ya, buat tanaman sih. Jadi kita mau pakai filamen yang berbeda. Ini kurang lebih aku resize sampai tingginya 5 cm gitu ya. Nah, soal filamen tadi, kalian bisa beli dengan warna yang berbeda, karena yang tersedia bawaannya itu cukup terbatas dan ya nggak ada warna lain gitu ya. Nah, kalian bisa cari di Tokopedia. 1 kilogram itu kurang lebih 300 meteran gitu ya. 300 meter itu diameternya, kalian cari yang 1,75 mm. Nah, ini balik lagi ke sini, ini penampakannya nanti yang bakalan di print minionnya layer by layer. Kita pakai kualitas yang paling rendah. Ini jadinya sekitar 40 menit. 40 menit itu kita sesungguhnya sih ketika direkam kurang lebih 50 menit, hampir sejam malah. Ini butuhnya 4 meter lebih ya, 4,5 meter itu untuk filamen yang dipakai. Nah, temperaturnya harus menunggu sampai
yang sesuai. Jadi ketika kita nyalakan tombol powernya sampai kita nunggu ini aja. Jadi ketika kita pencet print, dia akan mulai memproses. Jadi karena ini terlalu lama bakal di hyperlapse cukup hyper gitu ya, karena kelamaan banget. Ini ada countdownnya juga di sini. Jadi kenapa ada kunci gitu ya? Itu ditujukan supaya kalau misalkan ada anak-anak kecil gitu ya, berbahaya kalau misalkan dia memegang langsung ke dalam. Jadinya makanya kenapa harus ditutup. Kalau tidak ada yang membahayakan, lebih baik dibuka aja supaya filamennya cepat kering. Ini prosesnya sama, kita masukkan filamen. Jadi ada filamen-filamen yang PLA ini, polylactic acid, itu yang direkomendasikan untuk mesin 3D printer ini. Ya, ini masukkan ke dalam sampai selang yang mendekati head. Dia ada beberapa jenis juga yang pla ini yang kertas gitu ya, jadi malah cepat patah gitu. Kalau yang ini enggak. Jadi nah ini selangnya fungsinya supaya tidak buletisasi di bagian atas di kumparannya itu. Oke, lebih jelasnya kita memasukin sampai yang ini. Jadi ya itu dia harus masuk sampai yang sudah nggak bisa gerak lagi. Jadi itu yang akan diproses sampai ke bawah. Terus 3D printer ini fungsinya untuk apa sih gitu ya? Untuk beberapa kalangan ini sebenarnya udah cukup lama gitu ya. Dari brand-brand lain ada banyak. Untuk fungsi pendidikan juga bisa gitu ya. Jadi untuk beberapa anak yang ingin tahu prosesnya print 3D bisa juga diajarin untuk membuat mainan-mainan plastik gitu, bisa juga. Terus untuk beberapa kalangan juga buat hobi gitu ya. Jadi mereka create 3D, mereka akhirnya mau menghasilkan karakter mereka sendiri lewat 3D printer ini. Terus yang lain juga, kalau kalian bisa googling gitu, itu ada banyak juga yang difungsikan untuk yang memang benar-benar berfungsi gitu ya alat. Jadi setelah 40 menit sekian, hampir 50 menit, hampir sejam, ini hasilnya bisa dilihat. Minionnya kayak gini, sama ini tulisan Joel. Itu yang Joel ini saya kasih pilox lagi gitu ya, jadi supaya beda aja warnanya, kan transparan. Terus kalau yang minion ini karena tidak ada supportingnya tadi itu, maka di beberapa part jadi tidak ada tangannya hancur dari pertama gitu ya, jadi karena nggak pas gitu ya. Terus juga bagian matanya itu yang bagian bawah itu seharusnya ada ininya. Terus bagian bajunya juga. Jadi reviewnya kayak gitu. Ini yang kualitinya memang berbeda gitu ya. Jadi yang Joel itu pakai high quality printnya, terus yang minion kita pakai yang draft, jadi quality yang paling rendah. Jadi kayak gitu dulu sampai ketemu lagi. Jadi sebelum itu, kalau ada yang minat butuh untuk membeli mesin ini, mau tanya-tanya dulu, bisa kontak ke Facebook, Instagram, atau YouTube. Pengiriman akan dilakukan dari Jakarta ataupun Surabaya.
Jadi untuk mesin-mesin yang lainnya kalian bisa lihat di tutorial yang sebelum-sebelumnya di channel Joel Paper Toys. Jangan lupa nantikan tutorial-tutorial berikutnya di channel ini. Sampai jumpa, bye bye.